Acara selanjutnya, ceramah agama oleh Ustazah Nuri Hidayah SPDI. Kepada Ustazah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pengabuan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Teluk Nilau, yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, Bapak Hamisel SAG MPDI beserta Ibu, yang saya hormati Bapak atau Ibu Ketua Komite MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati seluruh majelis guru, karyawan dan karyawati, staf TU dan lain sebagainya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu wali murid yang hadir pada acara akhir sunnah pada siang hari ini. Dan yang saya banggakan seluruh siswa dan siswi kelas 7, 8, dan 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, yang mudah-mudahan menjadi generasi yang beriman, bertakwa, bermanfaat untuk keluarga, bangsa, agama, dan negara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, umur yang panjang, juga nikmat iman, sehingga dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama menyelenggarakan acara akhirus sanah atau pelepasan siswa dan siswi kelas 9 MTS Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan harapan anak-anak kita yang dilepas siang hari ini akan terus belajar, bermotivasi untuk berkarya dan berkreasi di masa depannya. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai proklamator ilmu, pengetahuan, dan peradaban di dunia. Dalam sebuah sabdanya Nabi mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Aku, kata Nabi, kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi generasi dan umat masa kini yang bisa mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana yang sudah mengundang saya untuk bisa berukhuwah Islamiyah, menyampaikan tausiah agama pada acara akhir sanah MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Barat. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kalau nak foto, foto dulu. Nanti habis saya ceramah boleh foto, karena ini masuk di YouTube ke Samsul. Biasanya kalau sudah masuk YouTube ini terkenal.
kalau sudah terkenal panjang dicari. Jadi kalau nak foto nanti boleh balik, boleh foto. Baik, berapa lama saya diri di sini? 1 jam. Setuju 1 jam? 1,5 jam sampai jam 1. Itu namanya bukan ngundang, ngontrak namanya itu. Baik, dalam acara kali ini, bentar dipoto dulu. Dipoto mesti gaya. Tadi saya datang ke sini, banyak wajah-wajah yang bingung memandang saya. Saya tahu masih banyak di antara bapak, ibu, anak-anak semua yang belum mengenal saya. Walaupun saya orang terkenal di Tungkal. Tadi banyak yang mandang nih siapa yang cantik. Saya tidak marah bapak ibu. Kenapa? Udah biasa. Kemarin saya ceramah di Riau. Pak kepala sekolah turun dari speedboat, satu pun dari mengalami saya. Yang disalami kawan saya. Saya bawa kawan, orangnya tinggi besar, gendut besar, potongannya model penceramah. Jadi saya dari satu pun yang ngalamin. Begitu sampai ke acara, saya tahu diri. Karena saya penceramahnya, saya ambil posisi paling depan. Diusir dengan panitia. Apa kata panitia? Mohon maaf adek, bisa pindah ke belakang. Ini khusus untuk penceramah. Pindah saya ke belakang, Bu. Begitu pindah di belakang, sampai jam 10 acara belum mulai. Panitia mulai gelisah. Mana penceramaan? Antarlah kau. Sekali dipanggil nama saya, kami persilakan Ustazah Nur Hidayah untuk memberikan tausiahnya. Begitu saya berdiri, melongok semua ibu-ibunya. Hah? Yang kecil rupanya. Makanya sebenarnya saya udah gendut-gendutkan ini Pak Lurah. Tapi apa boleh buat? Ternyata masih banyak yang belum kenal. Tidak masalah, kita kenalan dulu. Nama saya 10 huruf, Nur Hidayah, artinya cahaya petunjuk. Nama adalah doa bagi pemegang ini. Di kampung saya, orang manggil saya Nur, yang artinya cahaya, makanya cantik terus. Saya lahir di Kuala Tungkal 10 Oktober 1985. Suami saya orang paling terkenal di Tungkal, Pak, dan paling gagah menurut saya. Tidak penting menurut orang, yang penting menurut saya. Karena sebelum menikah dulu ada sejarahnya. Saya paling senang nonton film India, terutama Kuch Kuch Hota Hai. Zaman-zaman jahiliyah dulu. Aktornya Shah Rukh Khan. Saya ngefans betul zaman-zaman jahiliyah dulu. Saya doa, ya Allah, kalau besok dapat jodoh, berikanlah suamiku setampan Shah Rukh Khan. Allah mengijabah doa saya. Shah Rukh Khan yang saya minta, Syahrudin yang Allah kasih. Yang penting sama-sama Shah Rukh Khan. Alhamdulillah, saat ini saya sedang aktif mengajar di Pondok Pesantren Sa'adatul Abadiyah. Jadi siapa tahu lulus dari sini yang kepengen melanjutkan di Pondok Pesantren kami, monggo dipersilahkan. Karena terdiri dari PAUD, kemudian MT Susto sampai Madrasah Aliyah. Dan saya termasuk salah satu tenaga pengajar yang mengajar di Madrasah Aliyah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Satu hal pesan saya untuk anak-anak saya yang akan meninggalkan gerbang MTS ini. Kalau pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang hebat, ada 4 nilai yang mesti kita punya dalam kehidupan ini. Berapa? Ada berapa? Ada 4 nilai. Yang pertama, siapapun yang mau berhasil hidupnya, dia harus membangun harapan dalam kehidupannya. Yang kedua, yang ingin sukses dalam hidupnya, dia harus membangun kepercayaan dalam dirinya. Dan yang ketiga, yang ingin mumpuni hidupnya, dia harus punya keyakinan dalam agamanya. Dan yang keempat, siapa yang ingin beruntung, dia harus punya keberanian dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan. 4 nilai ini kalau ada dalam diri seseorang, maka mereka telah memiliki jiwa-jiwa yang kuat. Saya tak jelaskan apa itu harapan, apa itu kepercayaan, apa itu keyakinan, apa itu keberanian. Tapi saya mau kasih contoh. Yang pertama, tadi malam
Betul? Betul? Tapi kenapa sebelum tidur kita telah membuat program-program untuk dikerjakan esok hari? Kenapa? Karena kita punya harapan dalam diri kita. Itu yang namanya harapan. Yang kedua, pernahkah anak-anak ibu melihat ibu-ibu, emak-emak yang lagi nimang bayinya, lalu dia lempar bayinya ke udara, tapi anehnya bayi yang diterbangkan emaknya ke udara itu bukannya menangis, tapi cengengesan. Pernah? Bayi dilempar ke udara bukannya nangis, tapi ketawa. Pernah? Kenapa? Karena bayinya percaya ketika ibunya melempar ke udara, ibunya akan menangkap kembali. Itu namanya kepercayaan. Dan ada belum kejadian di Teluk Nilau ini kan? Emak-emak nimang, saya buka ada. Dan pasti ditangkap kembali. Bayi tidak menangis dilempar karena dia percaya ibunya akan menangkapnya kembali. Itu namanya kepercayaan. Yang ketiga, contoh keyakinan. Kemarin saya pernah ibu-ibu mengalami kemarau panjang tahun 2000-an. Saya masih ingat di Tungkal ada kemarau panjang. Ini baru 10 hari kelompok-kelompok kita, betul ya? Maka diadakanlah di lapangan Persita. Dulu imamnya adalah Ayahanda Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Saya termasuk anak-anak yang ikut dalam salat itu. Dan saya banyak melihat emak-emak bawa payung ke lapangan itu. Padahal hari kemarau. Kenapa mereka bawa payung? Karena mereka yakin kalau Ayah Ali berdoa, hujan akan segera turun. Itu namanya keyakinan. Dan yang terakhir, keberanian. Apa contoh keberanian? Ini contoh nih. Kalau ada bapak-bapak yang sudah punya istri lalu melamar perempuan lain, itu contoh keberanian. Setelah melamar perempuan muda itu, dia pun mengadakan resepsi pernikahan di gedung Tungkal. Apa yang terjadi? Ketika sedang asik bersanding, datanglah istrinya ke gedung itu. Itu namanya ketahuan. Suaminya sudah deg-degan, khawatir istrinya ngamuk, tapi ternyata tidak. Istrinya naik ke pentas pelaminan, menyalami suaminya dan memeluk madu barunya. Itu namanya keajaiban. Pak Lurah nulis. Besok paginya suaminya kembali dari rumah istri muda, datang ke Teluk Nilau, ke rumah istri tua. Istrinya pun menyambut, membuatkan kopi susu kesukaan suaminya. Ternyata setelah meminum kopi susunya, suaminya tumbang seketika. Itu namanya keracunan. Oleh sebab itu, siapapun yang pengen hidupnya sukses, bangunlah jiwanya dengan harapan, dengan kepercayaan, dengan keyakinan, dan dengan keberanian. Inilah yang dicontohkan gaya pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, apapun nama pendidikan kita, muaranya harus mencontoh akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak kita jumpai orang pintar, tak sedikit pun. Yang bergelar profesor banyak, insinyur banyak, SAD berlebaran, SPDI apalagi. Tapi satu yang hari ini masih langka di bumi kita, orang-orang yang beradab dan berakhlak. Itulah sebabnya Nabi mengatakan dalam sabdanya, al-adabu fawqal ilm, adab itu di atas ilmu. Kalau anak MTS ini besok jadi jaksa, jaksa yang punya akhlak, amin. Kalau anak MTS ini besok nyontoh Nabi, mereka ada di kantor polisi bukan sebagai pencopet, bukan sebagai
Sehingga derajat kita akan mulia di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, hari ini pemerintah sedang genjot-genjotnya membangun sebuah pendidikan berkarakter, berbasis karakter. Apa itu karakter? Bahasa Arab nyebutnya akhlak. Bahasa kita nyebutnya karakter, moral. Apa artinya? Selaras antara ucapan dengan perbuatan. Jadi yang namanya berakhlak, sama ucapannya, sama perbuatannya. Setuju? Setuju? Dalam sebuah buku Melawan Takdir, saya pernah membaca karya Profesor Hamdan Johannes. Beliau membuat sebuah contoh. Ada seorang profesor yang membuat robot, Pak. Ahli robot. Dibuatlah robot ahli anti kebohongan. Jadi robotnya robot anti kebohongan. Kalau ada tuh kalau dijual, ku beli robot tuh. Biar ku tahu. Kalau laki ku balik lambat, dudukan di robot tuh. Robot ini bisa mencium dan mendeteksi siapapun yang bohong. Siapa yang bohong ditampal dengan robot ini. Rupanya suatu hari anak profesor ini suka balik tengah malam, jam 2 malam baru balik. Gerah profesor ini, marah nih. Dia bilang, hei, sini kau. Iya Pak. Dari mana kau? Dari luar. Diam robotnya. Berarti benar, dari luar. Kemana? Ke bioskop. Nonton apa? Ketika Cinta Bertasbih. Wah, ditampar robotnya. Berarti buah anaknya. Jujur dengan aku. Tadi kau kemana? Ke bioskop Pak. Nonton apa? Film porno. Apa diam robotnya? Apa kata bapaknya? Kau nih memang anak kurang ajar, betul. Coba contoh aku nih ha. Sudah jadi profesor dari mulai kecil sampai profesor. Aku tidak pernah sekalipun nonton film porno. Tiba-tiba plak, robot nampar. Apa artinya? Hari ini banyak yang mampu memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Hari ini banyak yang pandai menasihati kebaikan tapi dia sendiri bukan pelaku kebaikan. Hingga pendidikan kita sulit untuk mencapai adab dan akhlak karena banyak apa yang kita ucapkan tidak selaras dengan perbuatan kita. Ibu-ibu nyuruh anaknya ngaji tapi emaknya duduk depan. Bapak-bapaknya nyuruh ke masjid tapi bapaknya duduk depan. Dia akan sukses. Ayah ibunya nyuruh anaknya jadi hafizah Al-Quran tapi ayah ibunya tak pernah kedengaran baca Quran. Nggak bisa. Pendidikan karakter dimulai dicontohkan di rumah tangga, diaplikasikan di pendidikan dan dilaksanakan di lingkungan kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sudah selesai waktu saya? Selesai? Oh belum. Baik. Kemudian saya pernah juga membaca anekdot 4 orang profesor yang sedang menanyakan karakter masing-masing. Satu profesor dari India, yang kedua profesor dari Jepang, 3 dari Filipina, 4 dari Indonesia. Saya bacakan anekdot ini di depan santri-santri saya. Waktu dulu saya mengajar ilmu geografi. Orang Indonesia bertanya kepada orang India, apa karakter bangsamu? Profesor India menjawab, karakter bangsa kami banyak bekerja, banyak bicara. Tengoklah orang India tuh, Uncle Mutu tuh, dia bilang upin-ipin tuh, sambil buat nasi goreng, upin-ipin, sambil mulutnya ngomong juga. India tuh karakternya banyak bekerja, banyak bicara. Yang kedua ditanyakan kepada Profesor Jepang, apa karakter bangsamu? Profesor Jepang menyahuti, karakter bangsa kami banyak bekerja, sedikit bicara, pantas Jepang maju. Ditanyakan ke orang Filipina, apa karakter bangsamu? Orang Filipina menjawab, karakter bangsa kami adalah sedikit bekerja, banyak bicara, pantas dan maju-maju. Profesor Indonesia tiba-tiba menghilangkan dirinya karena takut ditanya 3 kawannya. Tapi ternyata 3 orang ini penasaran dengan karakter orang Indonesia.
Indonesia. Dia pun bertanya dengan profesor itu, "Hei, Prof dari Indonesia, apa karakter bangsamu?" Ternyata dijawab, karakter bangsaku adalah lain yang dikerjakan, lain yang dibicarakan. Inilah fenomena bangsa kita saat ini. Oleh sebab itu, siapapun yang ingin punya karakter dalam hidupnya, pertama solusinya adalah berbuatlah berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Hari ini Pak, anak kita banyak latah Pak. Dia mencontoh tanpa tahu nilai. Dia nengok kemarin di Lombok ada GP apa tuh Pak? MotoGP di Mandalika. Memacu motornya, dia latah. Dicontohnya ngebut tanah di Teluk Nirau dia. Sampai pingsan nenek di jalan itu. Artinya apa? Mereka berbuat tanpa tahu nilai. Kalau Rossi ngebut-ngebutan cari identitas diri. Marquez ngebut-ngebutan pengen jadi juara MotoGP. Lah antum ngebut-ngebutan ngapain? Ya Allah, bunuh. Semalam saya kesal juga di jalan. 4 orang anak muda balik sekolah jejer di jalan. Klakson, katanya dia. Dia pandangnya, ngapa bu? Aku pula yang dimarahin. Inilah zaman-zaman sekarang fakta dan fenomena yang ditemui saat ini. Bu, Bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang kedua, siapapun yang ingin punya karakter yang kuat, jangan gampang ngeluh. Jangan gampang putus asa. Orang yang biasa ngeluh tanda orang yang karakternya lemah. Bapak, wali murid yang di belakang jujur, kalau di rumah yang suka ngeluh bapak apa ibu? Ternyata bapak-bapaknya tak berani bersuara. Kenapa? Hari ini yang di depan emansipasi wanita. Ya Allah. Kalau di sekolah, Bu, murid mana yang gampang ngeluh? Yang laki-laki atau perempuan? Oh, cowok. Siapapun orang yang suka mengeluh, tanda karakternya lemah. Guru yang suka mengeluh, mengajar siswanya, tanda guru yang lemah karakternya. Santri, siswa yang suka mengeluh, tanda siswa yang lemah. Apalagi kalau wali murid suka mengeluh, tanda wali murid yang lemah karakternya. Kita kadang-kadang pengen anak pintar, tapi malas dalam hal memberikan keberdayaan kepada guru-guru. Tadi keren ibu wali muridnya, jalankan kotak. Saya baru kali ini hadir di perpisahan, ada jalankan kotak baru hari ini. Masya Allah, luar biasa. Tadi aku sempat ngeri juga, kalau lapor aku ke hadapanku juga. Nah, aku bilang, maaf ke wali murid. Siapapun orang yang berhasil di muka bumi, dia harus menjadi orang yang memuliakan gurunya. Seorang ulama besar ditanya kepadanya, bernama Ibrahim bin Adham. Ditanya kepada beliau, "Wahai Ibrahim bin Adham, siapakah yang kau pilih antara orang tuamu dengan guru?" Beliau mengatakan, "Saya pilih guruku karena mereka orang yang mulia, yang telah mendidikku dengan ilmunya. Tapi saya juga memilih kedua orang tuaku karena berkat mereka aku hadir di muka bumi." Dua-duanya manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi murid jangan gampang ngeluh. Dek, cincin yang ada di jari saya sebelumnya tidak menjadi cincin tanpa ditempa dulu, betul? Emas yang ada di kalung mamamu itu, di leher mamamu, namanya apa itu? Emas di leher, namanya apa? Kalung. Dia tidak menjadi perhiasan tanpa ditempa terlebih dahulu, betul? Dulunya emas itu ada dalam sungai, didulang orang, dihancurkan, dipanaskan, dipukuli, ditempa, baru menjadi sebuah perhiasan. Panjang proses sebuah emas. Jadi kalau hari ini kalian dikasih PR dengan gurunya, dijewer telinganya, dimarahi dengan gurunya, yakinlah itu proses untuk menjadi orang yang bernilai di masa depannya. Insya Allah.
Apa langsung tanya kursi kayu jati, ini berapa Pak? 130 juta. Aku langsung selfie di kursi itu. Dalam hatiku kalau ditanya, pernah nggak duduk di kursi mahal? Pernah, walaupun cuma numpang selfie. Begitu mahalnya kursi itu, ketahuilah anak-anakku, dulu di hutan kayu belum ada harganya, datang tukang tebang pakai singsong, hancur kayunya, diantar ke mebel, dibelah, dipaku, ditukul, dipernis, dicat dan lain sebagainya. Panjang proses si kayu jati menjadi sebuah lemari dan kursi yang bernilai harganya. Jadi hari ini MTS adalah proses kalian untuk menjadi emas yang murni. MTS penggodokan kalian untuk menjadi kayu jati yang siap dijual di masa depannya, punya daya jual dan punya daya nilai. Amin ya Rabbal. Makanya jangan Kemudian yang ketiga, orang yang berkarakter la taghrab walakal jannah. Kata Nabi, la taghrab, jangan marah, karena kalau engkau marah surga jauh darimu. Guru yang pemarah tak disenangi oleh siswa, apalagi kalau siswa yang pemarah. Kalau siswa pemarah lagi, dan ada nilainya. Bukan tak boleh marah, boleh, tapi asalkan marahnya tidak menghilangkan nilai-nilai kebijaksanaan dalam dirinya. Saya mau kasih contoh. Mau dengar cerita? Mau? Tapi jangan ditiru ya, kisah jangan ditiru Pak. Ini cara orang membalas dendam dengan marah. Ada sebuah keluarga, suaminya pemarah, betul, pemarah. Asal makan, hei, ngapa hari ini kau masak keasinan? Besok kurangi bininya, protes lagi, ngapa hari ini kehambaran? Tapi bini ini senyum terus. Sampai setahun, lakinya baru nyadar, mama ini ku marahi senyum-senyum terus. Kau ngapa ada berontak dengan aku? Kata bininya, maaf ya Pak, aku sudah punya ilmu mengendalikan amarah. Wih, keren Bu. Kata lakinya, macam mana caranya ilmu mengendalikan marah? Setiap abang marah, aku akan pergi ke dapur kalau abang pergi kerja, dan aku sikat WC dengan sebersih-bersihnya. Kata lakinya, apa hubungannya nyikat WC dengan mengendalikan marah? Karena sikat yang kupakai di kloset, sikat gigimu Bang. Itu jangan dicontoh. Itu bukan mengendalikan marah, tapi balas dendam namanya. Tapi ada cerita yang bagus nih Bapak Ibu-ibu, cara mengendalikan marah. Ada kisah yang bagus. Keluarga nih suka bertengkar, tapi suami ini bijak. Asal habis bertengkar, minta maaf dengan bini. Sampai suatu hari bertengkar hebat, suami minggat dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Suami nelpon, Dek, baliklah Dek. Apa balik? Kau marah itu sampai di rumah. Tolonglah, abang minta maaf. Dari maaf. Dek, rumah berantakan, kau tak ada. Hatiku sunyi tanpamu. Rasalah situ. Dek, please, tolonglah Dek. Bukankah Allah telah mengatakan bahwa yang memaafkan lebih mulia dari yang meminta maaf? Apa kata bininya? Baik, kalau begitu Bang, kau pergi ke dapur. Pergilah ke dapur. Di dapur sudah Dek. Kau ambil gelas tuh Bang, kau banting ke bawah. Dah banting Dek, kau tengoklah Bang, pecahan-pecahan kaca. Macam gitulah hati aku sebenarnya hancurnya. Kalau kau lem satu persatu, tak utuh lagi menjadi sebuah gelas. Apa kata lakinya? Maaf Dek, tunggu dulu, yang kubanting tadi gelas plastik. Hebat lakinya, pandai dalam mengendalikan amarah. Lihat contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah marah. Marahnya tidak menghilangkan kebijaksanaannya. Suatu hari diadakan sayembara dengan raja. Siapa yang bisa membuat Imam Syafi'i marah, diberikan hadiah dari mulai bawah sampai punuk unta, uang emas berapa miliar itu Pak, dari bawah sampai punuk unta. Ada satu yang ikut, tukang jahit baju Imam Syafi'i. Kata penjahit baju nih, kalau aku jahit baju seumur hidup belum tentu dapat upah segini. Ini cuma buat marah Imam Syafi'i, gampang. Buatlah baju yang dijahit nih. Macam mana potongannya? Tangan kanan besar tangannya, tangan kiri sempit tangannya. Dia datang, Assalamualaikum. Imam Syafi'i lagi ngajar. Waalaikumsalam, ngasih kode. Maaf Pak, tunggu di luar, saya sedang mengajar. Ketok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya lagi ngajar. Maaf Imam, nggak bisa
yang mau ketemu saya, silahkan. Di gurunya beradab, mau keluar pun permisi. Hari ini muridnya sibuk, misi bu, sampai jalan pula. Stop di depan, permisi pak, diizinkan, baru keluar dia. Misi bu, iya, murid sekarang. Ya Allah, apa yang terjadi? Imam, pakai bajumu, dipakai. Masuk tangan, besar yang kanan, masuk yang kiri, sempit. Tukang jahit menandai 1, 2, 3. Imam Syafi'i pasti marah. Ternyata beliau tidak marah, justru senyum. Apa kata beliau? Masya Allah, kau memang penjahit yang kreatif. Sudah lama aku pengen punya baju yang kayak gini deh. Karena kemarin aku pergi ngajar, kehujanan, semua kitabku basah. Dan aku berpikir, andai aku punya baju yang tangan kanannya besar, jahitannya besar, lubangnya, kumasukkan dalam tuh kitab, tentu tidak kehujanan. Inilah baju yang sudah lama aku idam-idamkan. Mulai hari ini gaji kau aku naikkan 10 kali lipat. Gagal, Bu. Gagal membuat Imam Syafi'i marah. Masya Allah. Kenapa? Orang yang marah jauh dari surga. Oleh sebab itu, mari sama-sama menjadi orang yang berkarakter, berakhlak seperti akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang terakhir saya mau sampaikan, untuk membangun adab dan karakter diperlukan jenjang terus-menerus dalam bersilaturahmi, membangun ukhuwah Islamiyah. Anak-anakku, kalau kalian bebas dari madrasah ini, jangan pernah lupa silaturahmi ke rumah guru-guru kalian. Siap? 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 Kenapa? Tanpa mereka, la murabbi Arab turabbi, yang tidak kenal dengan gurunya tak akan kenal siapa Tuhannya. Tanpa guru tak kenal Allah, tanpa guru tak kenal agama. Oleh sebab itu, guru adalah orang tua kedua buat kita. Tapi zaman sekarang tadi Pak Lurah bilang, orang nggak mulai ganti HP. Kalau zaman dulu lebaran, pelukan, cipika-cipiki antara sepupu, betul Pak ya? Hari ini online, mohon maaf, yang lebih menjijikkan kirim WA nih. Kalau kaki sudah tak mampu melangkah, tangan tak mampu menjabat, mulut tak mampu berucap, langsung kubalas, pergilah kau ke rumah sakit, stroke kok namanya satu. Orang kirim WA sekarang nih dalam memaafkan, padahal sunnah Nabi saling menggenggam satu dengan yang lainnya. Yang kedua, zaman teknologi zaman sekarang membuat peradaban makin maju, tapi moral makin buruk. Lihat Pak, zaman dulu kita kalau foto pakai kamera, ya, crack, begini, crack, gitu ya, dan bisa ditengok, cantik kah, terpejam kah, dan bisa tengok hasil deh, pakai klasing. Nanti cuci seminggu baru jadi. Pas tengok sebelah cuma foto kawan. Kalau sekarang orang berfoto cepat sekali, tengok dulu, ih, ngapa kegemuan, foto lagi. Tengok lagi, ih, ngapa macam gini, foto lagi. Padahal yang salah bukan kameranya, emang awak gendut. Cuman kamera yang disalahkan. Masya Allah. Oleh sebab itu, bagaimanapun teknologi majunya, peradaban makin majunya, satu yang tidak pernah berubah, iman, takwa, kecintaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi apapun kalian besok, tetaplah jadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Karena Nabi bersabda, siapa yang amantu billah sumastaqim, maka mereka orang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta ampun dan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.